Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Kemarin sudah banyak banget yang komen-komen, bahkan mengirimkan cerita untuk dibawakan. Kami ucapkan terima kasih untuk kalian semua ya. Semoga dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menceritakan kisah yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Kisah kali ini menceritakan tentang menemukan bayi di sawah, kakek miskin ini merawatnya. Saat tahu ibu kandungnya ternyata. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi deh, kita langsung masuk ke ceritanya. Menemukan bayi di sawah, kakek miskin ini merawatnya. Saat tahu ibu kandungnya ternyata. Kakek Tri menghela nafas dalam-dalam saat melihat suami dari putrinya mengambil sabit dan karung dari tangannya. Senyum lembut dari suami putrinya tidak mampu mengusir perasaan keras kepala yang sudah lama menetap di dalam hatinya. Ia merasa sedikit tersinggung oleh tindakan itu, namun tidak mengungkapkannya dengan keras. Ia tahu bahwa putrinya hanya khawatir padanya, seperti yang selalu terjadi setiap kali kejadian tidak menyenangkan menimpanya. Mungkin ini yang terbaik, Bapak, kata putrinya sambil menuntun kakek Tri masuk ke dalam rumah. Kakek Tri mengikuti langkah-langkah putrinya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa bersyukur bahwa ada orang yang peduli padanya. Namun di sisi lain ia merasa sedikit kehilangan dan tidak berguna karena tidak bisa melanjutkan rutinitas sendiri. Terima kasih, Nak, ucap kakek Tri dengan suara serak. Putrinya tersenyum hangat, mencoba menenangkan hati sang kakek. Mereka duduk di ruang tamu yang sejuk. Putrinya tersenyum hangat, mencoba menenangkan hati sang kakek. Mereka duduk di ruang tamu yang sejuk. Putri kakek Tri mengambil segelas air hangat dan menawarkannya pada sang kakek. Minum dulu, Bapak, saya akan sediakan makan siang, ujar putrinya sambil tersenyum lembut. Kakek Tri menerima gelas air dengan rasa terima kasih yang tulus. Dia merasa hangat melihat perhatian putrinya. Tapi di dalam hatinya masih ada rasa rindu akan kegiatan yang biasa dia lakukan setiap hari. Sabitnya yang sekarang dipegang oleh menantu bukan sekedar alat kerja, tapi sebuah simbol dari kebebasan dan kemandiriannya yang sekarang terasa sedikit terkikis. Setelah makan siang yang lezat yang disiapkan oleh putrinya, kakek Tri duduk di teras depan rumahnya. Ia memandang ke arah sawah yang biasanya menjadi tempat ia menghabiskan waktu sehari-hari. Di sana, suami putrinya tampak sibuk memotong rumput untuk pakan ternak. Pandangan kakek Tri kosong, mencoba mengatur pikiran dan perasaannya yang berkecamuk. Putrinya duduk di sampingnya. Mereka duduk dalam keheningan yang nyaman. Kakek Tri akhirnya mengalihkan pandangannya pada putrinya. Maaf, Nak, Bapak kadang keras kepala, ujarnya dengan suara yang penuh penyesalan. Putrinya tersenyum lembut. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu Bapak hanya ingin beraktivitas seperti biasa. Tapi sekarang lebih baik istirahat dulu.
biarkan kami yang mengurus sawah. Kakek Tri mengangguk perlahan. Ia merasakan kehangatan cinta dari putrinya yang lama terpendam. Mereka duduk bersama di teras, menikmati udara sore yang segar. Perlahan tapi pasti, hati kakek Tri mulai merasa lega. Ia menyadari bahwa ada saatnya untuk menerima bantuan dan kebaikan dari orang lain, meskipun sulit bagi orang sekuat dan sekeras dirinya. Malam itu, kakek Tri tidur dengan tenang di tempat tidur yang nyaman. Dengan pikiran yang lebih ringan dari sebelumnya, dia tahu bahwa kesembuhan sejati tidak hanya ada pada tubuh yang mulai pulih, tetapi juga pada hati yang menerima kebaikan dan cinta dari orang-orang terdekatnya. Besoknya, dirasa luka kakek Tri sudah sembuh total. Ia mampu beraktivitas seperti biasa, seperti menimba air di sumur, mengangkat ember berisi air, bahkan sudah mulai mencari kayu bakar di kebun-kebun. Tangan kakek Tri sudah sembuh. Pagi ini ia berdiri di depan kandang ternaknya, memperhatikan berbagai ternak sedang beraktivitas. Ada yang sedang mengunyah makanan, sedang minum, atau sedang melihat kakek Tri seolah menarik perhatian dari pemiliknya. Tak sengaja mata beliau melihat karung pakan kempes tidak ada isinya. Beliau berencana hendak ke sawah untuk ngarit. Jika tidak mau, makan apa ternaknya? Selepas sarapan, ia pergi ke sawah. Terkadang mendapat sapaan dari tetangga yang juga menuju sawah. Entah untuk mengurus sawahnya sendiri atau menggarap sawah orang lain, atau juga seperti kakek Tri, mencari pakan untuk ternak. Melihat kakek Tri jalan kaki, tetangganya yang masih muda itu mencegat kakek Tri, menawari belakang motornya untuk dibonceng. Awalnya kakek Tri menolak lantaran sebentar lagi juga sampai. Namun sedikit memaksa, yang mana malah membuat kakek Tri tertawa. Tetangganya itu baik, namun sayangnya berada di keluarga yang tidak menghargainya. Dengan membonceng motor, kakek Tri cepat sampai. Beliau turun di sawah yang dituju. Melihat rumput hijau dan lebat membuatnya semangat. Lekas menyiapkan karung serta sabitnya. Mulai memangkas rumput-rumput itu, kemudian dimasukkan ke dalam karung hingga karungnya penuh. Karung penuh sekitar 1 jam mengarit. Kakek Tri duduk di bawah pohon untuk berteduh, menikmati semilir angin menyegarkan sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Di usia segini, beliau sadar bahwa fisiknya sudah tidak sebugar semasa muda. Namun bukan berarti kakek Tri berhenti melakukan kebiasaannya. Saat sedang nyaman beristirahat, kakek Tri tersentak ketika mendengar tangisan lemah dari balik semak belukar di pinggir sawah. Dengan hati yang berdebar, ia menemukan kardus kecil yang tergeletak di bawah pohon tua. Begitu dibukanya, terhamparlah seorang bayi mungil dengan tubuh menggigil kedinginan. Matanya terpejam lemah, bibirnya pucat. Tanpa ragu, kakek Tri segera menggendong bayi itu dengan penuh kehati-hatian. Ia merasakan getaran lemah di tubuh kecil itu, mempercepat langkahnya menuju rumah dengan hati yang berdebar. Setibanya di rumah, ia langsung menanyakan kepada istrinya yang terkejut melihat kejadian itu. Mereka segera membungkus bayi itu dengan selimut hangat dan mencoba menghangatkannya perlahan.
Namun tetangga yang memberikan tumpangan ke sawah sebelumnya menyarankan agar membawa bayi tersebut ke rumah sakit. "Ini urusan serius, Pak Tri. Bayi ini perlu penanganan medis secepatnya," ujar tetangga itu khawatir. Kakek Tri mengangguk setuju. Meski hatinya sedih, harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Mereka segera berangkat dengan sepeda motor menuju rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, situasi menjadi lebih tenang. Kakek Tri dan bayi itu segera diterima oleh tim medis yang siap memberikan pertolongan. Mereka memeriksa kondisi bayi dengan cermat, memastikan suhu tubuhnya kembali normal, dan memberikan perawatan intensif yang diperlukan. Sementara bayi itu mendapat perawatan, kakek Tri duduk tegang di ruang tunggu. Ia merenung tentang kejadian tadi pagi di sawah. Bagaimana bayi kecil ini bisa terdampar begitu saja di tempat yang terpencil. Pikirannya melayang kepada orang tua bayi ini. Apa yang mereka alami hingga meninggalkan bayi mereka begitu saja? Setelah beberapa jam yang tersisa seperti keabadian bagi kakek Tri, dokter akhirnya datang dengan kabar. "Pak, bayi ini sedang dalam kondisi stabil sekarang. Terima kasih atas kecepatan Anda membawanya ke sini," ujar dokter dengan senyum lembut. Kakek Tri merasa lega, tapi hatinya masih berat. Kakek Tri dan istrinya akhirnya dipanggil ke ruang perawatan. Mereka diberitahu oleh perawat bahwa bayi ini akan dipindahkan ke panti asuhan sementara, menunggu proses lebih lanjut untuk menemukan keluarga atau orang tua kandungnya. Meski sedih harus berpisah dengan bayi itu, kakek Tri tahu ini adalah yang terbaik untuk masa depannya. Pulang dari rumah sakit, kakek Tri merenungkan kejadian hari itu. Ia merasa bersyukur bahwa ia berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Tangisan kecil yang ia dengar di bawah pohon telah mengubah segalanya. Hari berikutnya, kakek Tri kembali ke sawah dengan perasaan campuran antara lega dan berat. Ia mengingat bayi itu setiap kali melewati tempat di mana ia menemukan kardus tadi pagi. Ia berharap yang terbaik bagi bayi itu dan berdoa semoga bayi itu akan menemukan keluarga yang peduli dan mencintainya seperti yang mereka lakukan pada cucunya sendiri. Namun terlintas dalam pikiran kakek Tri bahwa ia tidak rela bayi itu diserahkan kepada pihak panti asuhan. Beliau seperti terikat dengan bayi itu. Ada sedikit rasa yang mengatakan bahwa bayi itu mirip putri keduanya. Sehingga tanpa berpikir panjang, kakek Tri memutuskan untuk mengambil bayi itu. Meskipun ia tahu bahwa usianya yang sudah tua seharusnya tidak cocok lagi untuk mengasuh seorang bayi. Namun ada sesuatu yang aneh dalam bayi itu. Sesuatu yang membuatnya merasa dekat dan seperti mengingat kembali masa kecil putri keduanya yang telah lama tiada. Hari-hari berlalu. Kakek Tri menjadi semakin terikat pada bayi itu. Ia lebih sering pergi ke sawahnya lebih lambat dari biasanya dan pulang lebih cepat. Seolah-olah selalu terburu-buru untuk kembali ke pelukan bayi kecil yang begitu rapuh itu. Ketika tetangga-tetangganya bertanya mengapa, kakek Tri hanya tersenyum misterius tanpa memberikan penjelasan yang pasti. Kabar tentang kakek Tri yang mengadopsi bayi itu
akhirnya menyebar ke telinga putri keduanya yang tinggal di desa sebelah yang jaraknya beberapa desa. Putrinya yang selama ini tidak diberi anugerah memiliki anak karena masalah kandungan, merasa tersentuh dan penuh haru mendengarnya. Bersama suaminya, mereka memutuskan untuk mengunjungi kakek Tri di desa. Saat mereka tiba di rumah sederhana kakek Tri, mereka disambut dengan hangat. Bayi kecil itu terbaring di pangkuan kakek Tri yang tersenyum bahagia melihat putrinya begitu mesra dan penuh kasih pada bayi itu. Terlihat jelas bagaimana bayi itu seolah-olah memberikan kebahagiaan yang lama hilang bagi putrinya yang selama ini merindukan kehadiran seorang anak. "Saya tidak pernah berharap untuk melihatmu sebahagia ini, nak," ucap kakek Tri dengan suara serak penuh emosi. Putrinya menangis bahagia sambil mengelus pipi bayi itu yang lembut. Suaminya hanya bisa tersenyum haru melihat kebahagiaan istrinya yang telah lama mereka rindukan. "Terima kasih ayah," ucap putrinya kepada kakek Tri di antara isak tangisnya. "Terima kasih telah memberikan kita anugerah ini." Kakek Tri hanya mengangguk perlahan, matanya masih terpaku pada bayi itu dengan penuh kasih sayang. Baginya, kebahagiaan putrinya adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan. Meskipun dia tahu bahwa masa depannya tidak akan panjang lagi. Malam itu, di bawah gemerlap cahaya bulan, di langit desa yang tenang, mereka duduk bersama di teras rumah sederhana kakek Tri. Suasana damai terasa begitu kuat. Seolah-olah kehadiran bayi kecil itu membawa keberkahan bagi keluarga mereka yang telah lama merindukan kebahagiaan seperti ini. Kisah tentang kakek Tri, bayi kecil yang diadopsinya, dan kebahagiaan yang mereka rasakan menjadi cerita yang terus dikenang dalam desa kecil itu. Meskipun waktu terus berjalan, kebersamaan dan cinta yang mereka bagi tetap abadi dalam kenangan. Di ujung hari yang tenang itu, kakek Tri memejamkan matanya dengan senyum bahagia di wajahnya. Ia tahu, dalam pelukan bayi kecil itu, ia telah menemukan makna sejati dari cinta dan pengorbanan. Bulan demi bulan berlalu. Bayi kecil itu tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh kecerdasan. Kakek Tri dengan setia mengasuhnya. Sementara putri keduanya dan suaminya sering datang berkunjung untuk melihat perkembangannya. Setiap kali mereka datang, kebahagiaan terpancar jelas dari wajah mereka. Suatu hari, kakek Tri merasa bahwa waktunya semakin dekat untuk berpamitan kepada dunia. Ia memanggil putrinya dan suaminya ke rumahnya dengan penuh ketenangan. "Anakku, saat ini aku sudah merasa damai," ucap kakek Tri dengan suara lembut. "Aku tahu bahwa kalian akan mengasuhnya dengan penuh cinta setelah aku pergi." Putrinya menangis, mencoba menahan kesedihannya. Suaminya menatap kakek Tri dengan penuh hormat dan rasa terima kasih. Kakek Tri tersenyum melihat mereka berdua. "Ketika aku menemukan dia di sawah, aku merasa Tuhan memberikan kesempatan kedua bagiku untuk mengasuh anak seperti kalian mengasuhku dulu. Kini, aku merasa bahwa aku telah menjalankan tugasku dengan baik."
Bayi kecil yang kini telah menjadi anak perempuan yang lincah berada di pelukan putri keduanya. Ia melihat wajah kakek Tri dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah mengerti bahwa orang yang selalu merawatnya akan segera pergi. "Bapak, jangan bicara seperti itu," jerit putrinya tidak rela, menggenggam tangan kakek Tri dengan erat. Walaupun ia sadar bahwa usia kakek Tri tidaklah muda dan beliau sudah rentan, namun hati kecilnya menolak untuk melepaskan kakek Tri secepatnya. Ia masih ingin bersama ayahnya selama mungkin. Bahkan jika bisa, ia menginginkan dirinya pergi lebih dulu ketimbang kakek Tri. Lantaran ditinggal itu lebih menyedihkan daripada meninggalkan. "Bapak, biarkan saya bercerita. Saya tidak ingin membebankan hatiku dengan kejujuran yang kupendam ini. Dengarkan saya, Pak." Putrinya saling pandang dengan sang suami yang memberi respon anggukan kepala. Putrinya menangis, merebahkan kepalanya di lengan kakek Tri, kemudian menangis sambil terisak. Ia memulai sebuah cerita. Putrinya mengaku bayi itu adalah anaknya yang dibuang oleh suaminya di sawah sehari sebelum kakek Tri menemukannya. Tepatnya saat putrinya berkunjung ke rumah kakek Tri. Lalu suaminya menggantikan kakek Tri untuk mengarit pakan ternak di sawah. Mereka membuangnya di sana. Selama sehari ditinggal sampai kakek Tri menemukan bayi itu. "Di mana kalian membawa bayi itu? Aku tidak melihat kalian menggendong bayi waktu itu." Kakek Tri menolak percaya, walaupun fakta itu sudah membuatnya sakit hati. Ia merasa tak pernah mengajari putrinya untuk berbuat seperti itu. Lalu yang katanya putrinya memiliki masalah kandungan hingga tidak bisa hamil. Bukankah putrinya mengalami itu? Dari mana anak itu berasal? Kakek Tri tidak akan percaya. "Kami menyembunyikan bayi itu di jok motor, Pak," jawab putrinya yang langsung menangis, terguncang bahunya, merasa bersalah. Kakek Tri tidak bisa lagi berkata-kata. Hatinya sakit mendengarnya. Namun ia masih ingin mendengar kejujuran dari putrinya. Ia merasa putrinya memiliki rasa penyesalan dalam hatinya, sehingga memilih jujur sekarang. Putrinya mengatakan bahwa mereka sebenarnya sehat baik fisik maupun non-fisik. Tidak memiliki riwayat sakit kandungan dan semacamnya. Tapi mereka enggan memiliki anak, sehingga ketika bayi itu tumbuh di rahim, berbagai cara dilakukan putrinya dengan suami untuk menggugurkan bayi itu. Sayangnya tidak pernah berhasil, bahkan sampai ingin aborsi, namun dokter tidak mengizinkan karena aborsi harus memenuhi syarat-syarat. Salah satunya karena anjuran medis, seperti bayi yang mengancam nyawa ibunya, maka harus diaborsi dan semacamnya. Mereka lalu memutuskan untuk melahirkannya. Akan tetapi, berencana membuangnya. Karena panti asuhan tidak menerima bayi itu dengan alasan apapun. Begitu mendengar kakek Tri mengasuh bayi, putrinya langsung mengira bayi itu anaknya. Jadi langsung datang ke rumah kakek Tri dan ternyata benar. Putrinya dan sang suami berusaha memberi sesuatu pada bayi itu, namun selalu gagal. Dalam percobaan pada bayi itu, putrinya jatuh hati pada bayi tersebut. Mendadak menyayanginya, begitu pula sang suami. Mereka rela merawat bayi itu karena merasa bayi itu mirip dengan mereka dan menyenangkan
kakek Tri tersenyum mendengar kejujuran dari putrinya. Ia mengusap kepala putrinya. Walaupun cara yang mereka lakukan untuk sampai mencintai anak sendiri tidak berperasaan, namun mereka tetap orang tua dari bayi itu. Sehingga kakek Tri lega jika meninggalkan bayi kepada putrinya. Jagalah anakmu, nak. Rawatlah ia seperti aku merawatmu. Pesan kakek Tri sebelum menutup mata. Beberapa bulan setelah perpisahan yang penuh kedamaian itu, kakek Tri perlahan-lahan menghembuskan napas terakhirnya di dalam rumahnya yang sederhana. Di sekitarnya, aroma bunga melati menyelimuti udara, menandakan bahwa kepergiannya dipenuhi dengan kebahagiaan. Dari langit-langit desa kecil itu, terdengar suara anak-anak yang bermain riang di bawah sinar mentari pagi. Mereka tidak tahu bahwa di rumah sebelah, seorang kakek Tri telah pergi dengan damai, meninggalkan cerita cinta dan pengorbanan yang akan dikenang selamanya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.